Asset healthy. Jadi kalau modul input butuh di sini juga untuk mensosialisasikan. Sekarang device-device yang disupport oleh Rockwell semua sudah ready IoT. Sekarang sudah punya brand. Yotizen, mungkin kita next ke mana nih? Ke Artificial, Pak. artificial intelligence. Waduh, artificial intelligence kira-kira seperti apa ya? Gimana nih? Makin berat aja obrolan. Ya Pak Wanzi, kita juga artificial intelligence itu berarti mirip-mirip dengan dokter, cuman dia kalkulasinya lebih rumit kali ya. Kalau dokter kan hanya ngecek, Pak. Nah, Kalau saya bilang ini bukan dokter, Pak. Data scientist. oh, data scientist. Jadi kayak orang-orang statistik gitu ya. Orang-orang statistik. Iya, itu ya, data dikumpulin, kemudian diolah menjadi Buat pattern, patternnya seperti apa. itu menjadi reporting buat pemangku kepentingan di pabrik. Betul. Nah, si analitik AI bisa untuk menganalitik device tadi, ataupun bisa untuk lain produksi. Benar Pak. Kalau kita nggak pakai dokter device tadi, langsung ke analitik, itu fungsinya sama. Dokternya nggak perlu dipakai. Beda. Oh beda. Karena itu kalau yang tadi analitik device itu hanya untuk asset health. Oh, yang itu hanya untuk dokter, itu hanya untuk mendiagnosa kesehatan. Kesehatan aja. Oke. Tapi kalau ini bukan hanya dari device, tapi bisa untuk main produksi. Selain produk. Contoh misalnya, main produksi botol. Kapan main produksinya akan Kapan stop? ya, diprediksi Diprediksi. kapan dia akan breakdown gitu ya. Breakdown. Oke. Jadi kalau tadi kan device-nya, kalau ini satu kesatuan device, maksudnya berbagai macam device menjadi satu mesin. Ya. Nah, mesinnya ini kita prediksi. Kira-kira bakal sakitnya kapan atau sakitnya kapan gitu ya. Kapan cutinya nih? Kapan cutinya? Ataupun contoh yang lain untuk quality, Pak. Misalkan mesin produksi kue. Oke. Untuk memproduksi kue, mesin ini parameternya ada gula mungkin, ada air, ada mentega, ada coklat Pak. ada coklat, dan lain-lain gitu. Oke. Nah, kemudian material ini itu masuk misalnya ke mesin ada temperatur, ada speed ratio, ada berbagai macam parameter. Kemudian yang akan kita cek kue akan gosong atau enggak. Oke. I got it. Maksud saya dari kecepatannya dengan pemanasannya, kita udah kasih tahu nih kalau yang benar tuh begini. Betul. Nah, begitu pemanasannya lebih, kecepatannya turun, itu bakal gosong tuh. Gosong. Itu udah ketahuan sama dia. Ketahuan. Tapi kan tadi parameternya ada banyak tuh. Ada 10 atau 20 parameter yang termasuk tuh. Speed temperatur, berkombinasinya banyak. Kombinasi. Nah, itu kan butuh data scientific yang udah ngitung. Oh, ini akan terjadi begini. Nah, dengan menerapkan logik AI ini, itu nggak perlu lagi orang data scientist itu. Tapi butuh learning ya. Betul. Di awalnya memang butuh learning. Berapa lama? 100 data. 100 kali produksi kali ya. Ya, tapi untuk metode learningnya itu ada dua hal. Oke. Bisa kita teach tadi baca terus produksi itu, ataupun kita kasih data yang sudah kita setting. Yang itu gosong. Kalau parameter ini begini, ini akan gosong. Jadi ada data yang kita pick up ke AI-nya, ada yang data yang mereka harus learning sendiri. Betul. Kedua, pattern. Jadi kalau sudah kayak begini, AI itu bermanfaat banget ya. Karena begitu data-data udah jadi kayak begini, bisa di-up ke cloud, kemudian si owner, si pemilik pabrik itu bisa tahu mana berapa banyak yang gosong, kapan waktunya dan lain-lain ya. Apalagi ownernya bisa tahu juga output produksi yang bagus berapa,
output produksi yang gosong berapa. Nah, di titik ini mungkin IoT sangat-sangat bermanfaat ya. Kalau hanya sekedar monitoring proses produksi, kayaknya buat apa ya owner yang lihat? Ya kalau untuk monitoring nggak apa, kan kalau artificial intelligence kita sebelumnya kita butuh data science banyak, orang bisa banyak dan real time. Dan artificial intelligence bisa tahu kapan misalkan produksi terlalu banyak atau terlalu sedikit, Kualitasnya sudah langsung tahu. Itu bukan hanya pabrik roti aja, semua pabrik, semua proses ya. Proses Pak. Kayak misalnya kalau di water treatment air, kapan air ini akan keruh kalau musim hujan atau ini. Dan ini pun ketika nanti disambungkan lagi, misalkan dengan filter kalau misalnya tadi air, ya. Google cuaca, biar cuaca kondisinya gimana, iklim. Kan kalau cuaca kan diprediksi ke depan seperti apa nanti. Sehingga akan kasih parameter. Jadi kalau misalkan sebelum ke depan, berarti kan misalkan kalau tadi berhubungannya dengan yang air ya, itu kan akan keruh. Artinya saya sebagai user harus menyiapkan misalkan koagulan untuk chemical agar airnya nggak keruh. Sehingga secara forecast, secara lain-lain bisa stok material dan lain-lain itu efek gitu ya. Jadi bukan hanya monitoring only gitu. Ya. Analitiknya ini sendiri bisa dipasang di tenis atau di lokal pabrik tanpa internet, ataupun ditaruh di internet. Nah, itu seperti di cloud maksud saya. Kalau Logic AI sifatnya di rak controller Pak. Oh, Logic AI ada yang enggak? Memang dia modul control logic. Oh, dia modul control logic. Saya kira saya miss nih berarti. Betul. Berarti ada modul artificial intelligence yang posisinya sebagai modul di control logic. Betul. Jadi tinggal ditaruh di samping modul. Ya. Berarti ada juga yang software ya? Ada yang software yang tadi yang innovation itu yang ada Edge, ada ProML, itu yang di software. Nah, software itu bisa tadi. Oh, oke. Saya mikirnya tadi kita udah ngobrolin software, jadi kita baru ngobrolin masih ya device lah ya. Jadi data-data hasil dari artificial intelligence ini bentuknya berarti sudah addressing seperti PLC biasa ya? Betul. Jadi angka-angkanya sudah seperti PLC biasa. Bisa diintegrasikan kalau Rockwell itu pakai Compute, ada sistem ya. Oke. Next Pak. Jadi saya penasaran dengan yang PC-nya nih sekarang, yang software gimana tuh? Nah, kalau yang software ini learning-nya itu tadi yang Edge itu hanya simple yang Python doang. Ya. Kemudian yang ML ini yang complicated learning. Complicated learning. Jadi memadukan beberapa metode learning jadi satu di sini. Nah, kalau yang computer based tadi karena kepercayaan orang Indonesia ini masih belum belief-nya ya bahwa data itu bakal dicolong orang gitu. Betul. Ya. Mungkin tapi kedepannya sih pasti kayak orang terbang ke bulan dulu mana mungkin kayak gitu ya. Karena soal ini juga Pak, soal nanti kedepannya soal investasi cost. Kalau kita bangun sistem sendiri server di lokal kan harganya cukup mahal. Kalau di cloud kan simple banget kan, nggak perlu ada orang IT yang jagain. Ya, itu salah satunya. Tapi yang analitik yang ada di software ini, jadi kita udah sediakan juga template untuk melakukan analitik. Itu udah sediakan. Kita buat script dari awal. Oke. Ada template-nya ya, sudah siap dipakai. Emang udah selalu begitu ya, harus dibantu orang supaya nggak belajar terlalu dalam. Dan kenapa harus pakai template Pak? Jadi ya mohon maaf ya. Kok minta maaf sama saya? Kan kalau misalkan Goyot nih, Bapak kan bikin script dengan engineering Bapak. Ya. Nah, ketika engineering Bapak resign, scriptnya nggak ada yang tahu. Iya, setuju itu. Sehingga harus learning lagi dari awal. Develop lagi dari awal. Nah, Rockwell untuk yang
mencegah hal itu, Pak. Jadi siapapun yang akan mendevelop ke depannya, tinggal melanjutkan aja. Kita sudah punya sehingga tidak dari awal lagi. Oke. Tadi kan ada 3, Pak. Satu Edge itu hanya simple machine learning, kemudian machine learningnya yang kompleks machine learning itu yang Flow ML, ya. Kemudian ada yang data view untuk visualisasikan. Data view ini seperti dashboard. Dulu ada Vantage point, Pak. Vantage point, nggak ada. Itu hampir kembarannya itu. Oh, hampir kembaran. Namun secara fitur, secara kemudahan itu lebih mudah memang, karena ini produk baru jadi pengembangannya lebih banyak. Jadi kalau misalnya kita instalasi arsitektur IoT-nya untuk software itu berarti kan saya pasang controller di bawah, kemudian saya pasang dokter untuk mengukur kesehatan di atas, kemudian saya pasang analytic innovation suite-nya di paling atas. Nah, ini untuk di local public. Tapi begitu kalau saya mau duplikasi di cloud supaya orang bisa lihat dari mana-mana, caranya hanya ngasih IP publik atau ada duplikasi data di cloud. Nah, ketika mau ditarik ke cloud ada yang license-nya ke SAS, Pak. SAS ya, oke. Jadi nggak perlu install softwarenya lagi, udah tinggal pakai API dan lain-lain. Program yang kita bikin di bawah udah langsung tercopy secara otomatis. Jadi kalau kita udah bikin di lokal, dalam waktu singkat kita udah bisa langsung cloud secara SAS ya. Itu di atas berarti kita install software itu lagi ya? Atau sudah diinstalin sama si Rockwell? Nah, kalau yang SAS itu kan sudah Rockwell install, jadi user itu sudah tinggal pakai. Oh, tinggal pakai, tinggal program yang dibawa di program codingnya atau setting-settingannya itu tinggal dipindahin ke atas, dan itu udah langsung sinkron. Ya. Baik secara ada lokalnya maupun tidak ada lokalnya. Ya. Kalau tidak ada lokalnya ya juga bisa langsung SAS juga. Iya. Tapi kalau ada lokal dan mau ada SAS bisa juga. Bisa juga. Jadi bisa hybrid, bisa di lokal mau di cloud ataupun dua-duanya juga boleh. Berarti pekerjaan ini tidak membutuhkan, karena kan itu dikerjakan oleh orang automation ya. Untuk pekerjaan di cloudnya tidak membutuhkan orang IT sama sekali kan untuk atau masih butuh maksudnya si user harus gue harus nyiapin orang IT lagi nih, ada orang automation, ada orang IT, perlu nggak? Nah, untuk di yang software base yang tadi kayak untuk SAS atau ML atau data view. Kalau data view itu nggak perlu orang khusus, karena itu hanya tinggal setting aja ya, tarik saja. Namun kalau untuk yang ML sama Edge itu butuh orang IT. Yang butuh bahasa yang dikuasai? Betul, bahasa Python. Kayak tadi Python, terus untuk analisis juga tadi bukan hanya Python, Pak. Ada berbagai macam bahasa, ada banyak kayaknya ya. Iya, betul. Berarti mungkin kalau misalnya IoT Talk pengen sharing tentang bagaimana ML dan AI ini diimplementasi di industri, mungkin ya Rockwell kapan-kapan sharing lah ya ke kita adain sharing secara nasional bagaimana caranya implement ini gitu. Karena kalau cerita kayak gini kan untuk orang ini masih ya lumayan lah nambah knowledge, tapi belum sampai ke mana ya gitu, belum kepegang gitu loh. Kalau ini prosedurnya susah Pak kalau misalnya belajar dengan webinar sistem ini apa? Enggak ya? Cocokkan waktu aja. Oh, oke. Oke, Yotizen, kalau memang pengen belajar itu dan banyak permintaannya di sini, nanti IoT Talk bersama Asosiasi Otomasi Indonesia coba arrange waktunya, kita belajar lebih detail. Seharian cukup Pak? Kalau kulitnya aja cukup, Pak. Oh, kulitnya aja cukup, ya. Lumayan lah kulitnya dulu. Dan free kan ya? Iya. Oh, free. Oke, itu free loh. Jadi kita butuh. Dan Rockwell juga ada webinar ini sih, Pak. Webinar rutin. Kita untuk saat ini memang belum public
belum umum semua ya. ini, tapi hanya untuk tadi distributor, distributor, dan user existing kita. Ini yang ada di database kita blast biasanya. Ada orang yang mau dapat webinar, kita blast ke beberapa customer. Ya, kemarin itu ada dari hasil ngobrol-ngobrol kemarin, hasil 2 video terakhir, memang banyak informasi dari teman-teman komen untuk mempersingkat gap antara pelaku-pelaku IoT atau automation agar bisa makin cepat gitu untuk belajarnya. Jadi kalau menurut kami ya cara yang paling cepat adalah memperbanyak technical learning ya, technical learning yang langsung ke buktinya, jadi menggunakan yang memang akan dipakai pada saat industri. Nah, kelemahan daripada kampus Indonesia atau mahasiswa itu adalah mereka nggak punya kesempatan seperti Pak Panji cerita, karena ini untuk SI doang loh. Programnya baru di situ. Nah, mungkin asosiasi dan IoT Talk bisa menjadi jembatan untuk belajar yang lebih apa ya, memang mengena. Nanti begitu mereka tamat, mereka udah mulai paham nih, oh ada AI, ada dokternya, ada ininya, ada itunya, sehingga mereka bisa belajar. Udah hampir 1 jam nih kayaknya kita diskusi. Mungkin terakhir Pak Panji kira-kira bisa kasih closing statement nggak nih, kira-kira apa nih, mau jualan juga boleh, mau kasih knowledge juga boleh, mau kasih training webinar buat teman-teman IoT Talk juga boleh, silakan Pak. Ya mungkin statement terakhirnya adalah ya Rockwell ini open platform Pak. Jadi bisa dikomunikasikan kemana aja. Kemudian ya sering keluar dan sering dengar juga soal software mahal. Oh iya. Oke, ini nggak keluar dari tadi. Software ini mahal. Tapi itu mahal itu sebenarnya itu persepsi lama. Oh, persepsi lama. Persepsi lama gitu. Itu zaman lama dulu. Yang belum kenal Rockwell sebenarnya. Karena kalau udah kenal benar-benar mahal ya. Enggak bercanda. Yang kalau udah kenal Rockwell harganya nggak ini, tapi kita kompetitif. Ya, apalagi di compare dengan kehandalan, reliability, support. Dan satu lagi Pak, untuk IoT juga. Yang yang berpikiran bahwa kita menerapkan IoT itu butuh investasi mahal. Ataupun kita bilang karena Indonesia kan jargonnya masyarakat ataupun yang mahal itu bukan ke 4.0-nya, tapi dari 2 ke 3. Karena di Indonesia ini masih banyak manufaktur yang masih misalkan smart relay atau smart relay, kemudian PLC, belum automation. Ini investasi itu yang malah sebenarnya di sini dari 2 ke 3 gitu. Tapi kalau dari 3 ke 4 sebenarnya investasinya. Kemudian terakhir jadi kalau butuh support ya Rockwell, karena mungkin karena Rockwell ini orangnya sedikit ya, kita butuh jangan integrator, kita ada komunitas integrator, jadi hubungi Rockwell langsung bisa di websitenya Rockwell ataupun melalui sistem integrator ataupun melalui asosiasi otomasi pun bisa. Itu kita open diskusi, prosedurnya nggak ribet Pak, cocokkan waktu aja. Oke. Nanti free ya. Konsultasi free Pak. Kalau hardware ya paling nggak ada titipan dari teman-teman dari mahasiswa itu pengen belajar softwarenya langsung. Kalau selama ini kan mereka belajar Arduino, mereka belajar software itu ya sifatnya free. Nah, kadang-kadang kan perlu mereka, Pak, kalau gimana caranya kalau mau belajar software yang memang mau dipakai di industri gitu loh. Nah, itu kan mahal gitu loh. Oke lah, nggak dipakai, mereka dapat lah
sedikit lebih ke dalam software itu pasti gimana cara kerjanya, implementasinya seperti apa. Ya mungkin kalau memang di video ini nanti banyak komen yang minta, mungkin kita akan hubungin Pak Fanzi. Boleh Pak? Kita atur waktunya ya. Boleh. Kita atur waktunya, kita adakan webinar lebih detail tentang yang mana nih, mau yang dokter, mau yang Micro 800 atau mau apa Innovation Suite, apa aja silakan nanti kita arrange waktunya buat Yotizen semuanya. Cukup Pak Fanzi, terima kasih banyak udah hadir ke Sama-sama, Pak Depok, jauh-jauh banget dari deket ya dari Cimanggis. Dekat Pak Cibubur. Oke, Yotizen, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Kita akhiri dulu untuk diskusi hari ini, dan kita dapat insight yang cukup banyak bahwa sebenarnya untuk meng-IoT-kan sistem itu tidak mahal. Yang mahal malah membangun sensor dan controllernya. Ya, jadi buat teman-teman mahasiswa yang mau belajar, silakan komen di bawah video kita. Nanti kalau memang cukup banyak, nanti kita akan atur waktunya untuk melakukan webinar dengan software, sehingga kita bisa tahu kira-kira seperti apa sih software-software yang terpakai di industri. Dan ternyata para vendor automation itu welcome untuk sharing knowledge dan lain-lain. Oke, itu aja. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.